Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca-reca sedaya, balik meneh kalian kula Noval Sakiranti Innov Channel. Yudhito sudah mulai masuk ke lini Spider-Man nih. Nah, di depan saya ini sudah ada action figure Spider-Man dari Yudhito ya. Ini Spider-Man Black and Gold Suit dari filmnya Spider-Man No Way Home. Kalau saya pikir-pikir ya, Yudhito itu sudah lama ya tidak mengeluarkan action figure Spider-Man. Yang terakhir itu kalau tidak salah Iron Spider, yang kotanya itu biasa saja. Lah, yang ini untuk yang terbaru action figure Spider-Man ini yang dikeluarkan oleh Yudhito yaitu yang Black and Gold Suit. Lah, yang saya bikin penasaran ya, apakah ini akan sama ya dengan yang action figurnya Iron Man? Tidak usah berlama-lama lagi, sekarang kita bahas action figurnya. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu sekeliling dari kotaknya. Seperti biasa ya, kotak dari Yudhito itu simpel dan juga kokoh. Untuk tampak depannya seperti ini ada tulisannya Marvel Studios Spider-Man No Way Home. Kemudian ini ada gambar Spider-Man yang sedang menembakkan magic web. Kemudian ini untuk backgroundnya bagus ya. Ini ada gambar sirkuit pada kostumnya Spider-Man. Pada bagian bawahnya ini ada tulisan Spider-Man Black and Gold Suit. Dan juga tidak lupa ya, ini ada stiker Disney yang menandakan bahwa action figure ini tuh asli. Kemudian tambah sampingnya ini ada tulisannya Spider-Man Black and Gold Suit saja dan juga ada stiker Yodong Toys. Kemudian pada sampingnya lagi ini ada tulisannya Spider-Man Black and Gold Suit dan juga ada tangannya Spider-Man sedikit. Kemudian tambah belakangnya seperti ini ada tulisannya Marvel Studios Spider-Man No Way Home. Ini gambar action figurnya. Di sampingnya ini ada gambar action figure yang sudah dipose dan juga aksesoris yang kita dapat. Kemudian ini ada tulisan-tulisan yang saya tidak paham apa artinya. Di dalam kotaknya, selain mendapatkan action figure, kita mendapatkan beberapa aksesoris. Kita mendapatkan papasan tangan dengan posisi mengepal, membuka untuk menembak di dinding atau landing post, dan menembakkan jaring laba-laba baik dengan efek maupun tidak. Untuk detail dan warna pada patangan ini bagus ya rencang-rencang. Bahkan untuk telapak tangannya ini yang bagian jari-jari, ini tidak dibikin polosan. Kelihatan kan? Jari-jarinya ini ada kayak garis-garis, mantap. Kemudian untuk punggung tangannya ya, ini dikasih warna sirkuit-sirkuit ya. Ini disesuaikan dengan lengan bawahnya. Kemudian kita mendapatkan efek jari laba-laba ya. Dua ini bentuknya panjang dan juga dua ini bentuknya pendek. Ini untuk warna dan detail pada websnya ini mantap ya. Ini kita lihat nih rencang-rencang. Untuk jaring laba-labanya ya, ini warnanya ini transparan ya. Dan juga nih detailnya mantap nih, nggak polosan aja ya. Ini kalau saya raba-raba ada teksturnya ini. Saya suka nih untuk detail dan warna pada jaring laba-labanya ini. Untuk efek webs atau jaring laba-labanya ya, ini nanti dipasangkan pada part tangan yang ada lubangnya nih. Jadi untuk yang ini nanti dipasangkan pada lubangnya saja. Coba kita pasang. Nah, kalau sudah dipasang nanti jadinya seperti ini. Kemudian kita mendapatkan base. Ini ya, kalau saya lihat ini untuk desain base-nya ini saya suka loh rencang-rencang. Ini ada gambar sirkuit-sirkuit pada kostumnya Spider-Man. Kemudian ini ada tulisannya Marvel Studios Spider-Man No Way Home. Kemudian pada base-nya ya, ini kalau saya raba-raba ini ada tekstur-tekstur printer terutama pada tulisannya ini. Kemudian pada tiangnya ini juga terdapat artikulasi ya. Nah, ini ya yang saya suka. Sekarang untuk base-nya sudah menggunakan pencapit sistem pegas. Ini kan biasanya kan didapat pada Iron Man yang versi LED. Sekarang untuk yang terbaru seperti War Machine dan juga Mark 43 untuk sistem pengaitnya sudah seperti ini. Nah, saya suka. Kalau saya lihat seperti ini kan base-nya terlihat seperti eksklusif. Kemudian kita mendapatkan aksesoris gelangnya pada Spider-Man. Ini kalau tidak salah ya, ini gelang yang dirubah oleh Doctor Strange. Ini kalau tidak salah ya, namanya itu Mystic Spider Web atau Magic Web Shooter. Saya nggak tahu nih mana yang benar. Sekarang kita lihat dulu ya, untuk warnanya ini mantap. Bahkan untuk detailnya nih, kelihatan kan rencang-rencang, detailnya nih mantap nih. Kemudian kita juga mendapatkan efek Magic Webnya ya. Ini kalau kita lihat ya rencang-rencang, untuk bagian lingkaran, ini tuh ternyata ada detailnya loh rencang-rencang. Sekarang saya coba untuk dari yang paling kecil dulu. Ini kelihatan nggak? Kalau di kamera agak susah ya, tapi kalau saya lihat secara langsung ini ada detail-detailnya sedikit nih. Nih kelihatan kan rencang-rencang. Nih lihat ya, ini ada detail-detail sedikit nih pada lingkarannya. Mantap. Yang untuk yang nomor 2, nah ini semakin kelihatan kan untuk detailnya. Suka nih saya nih. Kemudian yang paling besar,
Nah, ini lihat. Oh, saya kira hanya lingkaran polosan. Ternyata ini ada detailnya loh rencang-rencang. Mantap kan? Dari yang kecil, sedang, dan yang paling besar ini ada detailnya. Saya suka nih untuk warna dan juga detailnya. Kemudian untuk menembaknya nih, ini nggak asal lurus aja nih. Ini kalau saya raba-raba ada teksturnya. Nah, sekarang kita coba pasang untuk efek lingkarannya ini. Nah, jadi ini di sini ada gap ya kalau mau masang nih rencang-rencang. Nah, jadi nanti dipaskan aja untuk gapnya. Nah, nih seperti ini. Nah, kemudian ini ada tiang sedikit yang pendek ini kita paskan pada lubangnya ini, gelangnya. Nah, seperti ini. Ini sama ya seperti efek jaring laba-labanya ya. Untuk efek magic webnya ini saya sarankan caranya jangan sering dilepas pasang. Sekarang kita lihat lebih detail untuk action figurnya. Ini ya kalau saya lihat secara sekilas perpaduan warna emas dan juga hitamnya. Ini kalau saya lihat bagus dan juga rapi loh rencang-rencang. Kita lihat lebih detail terlebih dahulu pada kepalanya. Ini untuk motif jaring laba-laba pada kepalanya ya yang warna emas. Ini kalau saya lihat rapi dan juga bagus loh rencang-rencang. Bahkan untuk warna hitamnya ya ini terlihat kan ada motif-motifnya, nggak asal polosan aja. Ini kalau diraba ini terasa nih untuk motif-motif yang warna hitamnya. Kemudian untuk pada matanya ini juga saya lihat ini bagus dan juga rapi. Cuma sayangnya yang kita dapat cuma ini saja ya, langsung terpasang pada action figurnya. Kemudian pada lehernya ini juga terlihat ya, ini warnanya juga bagus dan juga rapi. Cuma ini saya menemukan miss sedikit ya pada lehernya nih yang saya tunjuk. Kemudian kita turun pada badannya. Ini untuk lambang laba-labanya ini saya suka ya. Ini di dalam lambang laba-labanya terlihat ada scoop lagi. Ini terlihat kan pada kamera, kalau kita lihat secara langsung ini terlihat ini rencang-rencang. Kemudian pada punggungnya juga sama ya, ini untuk lambang laba-labanya ini juga bagus. Kemudian ini ada motif circuit boardnya ini mantap nih rencang-rencang. Dari belakang, samping, dan juga depan ini ada motifnya. Kemudian pada tangannya ini ada detail motif circuit board. Bahkan di bawah bahunya ini juga terlihat nih, ada kan motifnya. Kemudian pada lengan bawah dan juga tangannya ini untuk warna emasnya, untuk warna circuit boardnya ini bagus loh. Wah mantap nih, ini kalau saya lihat rapi nih rencang-rencang. Kemudian pada pahanya ini juga dikasih motif circuit board nih, terlihat kan rapi dari depan, samping, dan juga belakangnya ini mantap. Kemudian pada kakinya ini juga ada motif jaring laba-laba warna emas. Ini kalau saya lihat ini ya lumayan rapi. Paling ini saya paling menemukan miss sedikit lah. Nah, ini seperti ada miss warna emasnya pada kaki, tapi ini tidak masalah. Ya ini secara keseluruhan untuk detail dan warna pada action figure ini sudah bagus. Sekarang kita coba pasang Mystic Spiderweb atau Magic Web Shooternya. Ini saya bingung ya, mau dipasang di tangan kiri atau di tangan kanan ya. Karena kalau di YouTube itu pada masangnya ada yang di kanan atau di kiri. Tapi kalau kita lihat kotaknya, ini masangnya di kanan. Tapi kalau yang depannya, ini masangnya di kiri. Tapi kalau sekarang kita buka trailernya atau pada filmnya, ini masangnya di kanan. Jadi saya akan coba masang di tangan kanan saja. Kita lepas ini. Oh ya, saya lupa memberitahu. Untuk yang ini ya, ini bahannya terbuat dari karet. Jadi ini lentur ya, bukan keras. Sekarang kita coba masukkan. Nah, mantap kan? Karena ini masangnya agak susah, mungkin ini akan saya pasang permanen. Sekarang kita lihat lebih detail untuk artikulasinya. Artikulasi pada bagian kepala ini bisa diputar 360 derajat. Ini kalau di kanan kiri kan seperti ini. Kemudian kalau ke depan maksimal seperti ini, kalau di atas kan maksimal seperti ini. Ini pada lehernya nih ada artikulasi ya rencang-rencang. Ini bisa digerak-gerakkan. Jadi berbeda dengan action figure Iron Man. Kalau pada Spider-Man Hiditos ini pada lehernya ada artikulasi. Ya meskipun ini artikulasi pada bagian lehernya ini tidak terlalu memberikan efek yang berarti. Kemudian artikulasi pada bagian tangan, ini tangannya bisa diputar 360 derajat.
Kemudian ini bahunya kanan kiri bisa ditarik ya. Jadi kalau sudah ditarik bisa depan, belakang, atas, bawah, ini bisa digerak-gerakkan. Kemudian ini bahunya ada artikulasi bisa dipindahkan. Jadi ini bisa diangkat maksimal seperti ini. Nah, ini nih yang bikin saya kurang suka ya. Kenapa bahunya dibikin seperti ini ya rencang-rencang? Harusnya ya menurut saya untuk warna emasnya ini itu langsung aja ditaruh di sini. Kenapa dibikin terpisah ya? Kalau misalnya ini Iron Man nggak masalah lah, tapi ini Spider-Man aneh menurut saya. Malah lebih bagus merek sebelah ya, seperti dari Marvel Legends dan juga SHF. Tapi ya sudahlah, nggak masalah. Kemudian untuk yang bagian ini bisa diputar 360 derajat. Pada sikunya ini kalau ditekuk, maksimal seperti ini, dalam juga. Kemudian pada pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat dan juga bisa digerak-gerakkan seperti ini. Kemudian artikulasi pada bagian badan ini kalau dilihat sekilas seperti tidak ada artikulasi ya pada bagian badan. Tapi sebetulnya ini pada bagian torso dan juga pinggangnya bisa ditarik. Berbeda dengan identitas Iron Man yang hanya ada pada torsonya saja. Ya, ditarik seperti ini. Nah, ini kalau dilihat ternyata pada dalamnya nih untuk detail sirkuit board dan juga motif jaring laba-labanya masih ada ya. Mantap. Kemudian ini kalau dikedepankan maksimal seperti ini, dibelakangkan maksimal seperti ini, terus kalau ke samping kanan seperti ini, kiri seperti ini bisa cukup dalam, cuma ini terlihat aneh ya karena di sini terlihat ada gap. Kemudian kalau digoyangkan putar-putar maksimal seperti ini. Ternyata meskipun ada perbedaan tidak memberikan dampak yang signifikan pada artikulasinya. Kemudian artikulasi pada bagian kaki ini hanya bisa ditarik sedikit ya, tidak seperti identitas Iron Man ini bisa ditarik ya meskipun hanya sedikit. Kemudian pada pahanya ini bisa diputar 360 derajat agak seret. Kemudian kalau misalnya dikedepankan maksimal seperti ini, kalau dibelakangkan maksimal seperti ini, oke, bisa split. Kemudian ini kalau dibuka maksimal seperti ini. Kemudian pada lututnya kalau ditekuk cukup dalam maksimal seperti ini. Kemudian pada kakinya ini ada artikulasi ya. Ini depan, belakang, samping kanan, samping kiri bisa diputar 360 derajat. Kemudian pada ujung kakinya ini juga ada artikulasi, ini bisa ditekuk maksimal seperti ini. Digital Spider-Man Black Angle Suit ini kalau kita ukur dengan penggaris, ini tingginya kurang lebih sekitar 17 cm. Inilah perbandingan tinggi dengan identitas Iron Man Mark 50 Luxury Version. Ternyata kalau saya lihat ini tingginya sama loh rencang-rencang. Aduh, ini kalau bagi rencang-rencang yang benar-benar memperhatikan terkait scale, ini pasti akan jadi masalah. Inilah perbandingan dengan Migo Iron Man Mark 85 skala 1:9. Ternyata ya meskipun perbedaannya hanya satu ya, antara 1/10 dengan 1/9, perbedaannya ini cukup jauh ya. Coba nih kalau misalnya saya lihat pada film Spider-Man Homecoming, terlihat kan tingginya Tom Holland dengan Robert Downey Jr. itu tidak terlalu jauh. Kesimpulan saya untuk Digital Spider-Man Black Angle Suit ini menurut saya recommended ya untuk dibeli. Action figure ini tetap ya terdapat beberapa kekurangan, seperti model bahunya ini yang menurut saya kurang bagus. Masih lebih bagus merek sebelah ya seperti Marvel Legends ataupun SHF. Ya meskipun saya belum pernah memegang action figurnya ya, saya hanya melihat di internet ataupun di YouTube. Kemudian pada artikulasinya, meskipun pada artikulasinya ini terdapat perubahan ya dibandingkan dengan identitas Iron Man, tapi itu tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap pose-posenya. Seperti yang kita ketahui ya bahwa untuk pose-pose Spider-Man itu harusnya tuh fleksibel dan juga ya cukup ekstrem lah untuk pose-posenya. Tapi kalau dibandingkan dengan merek sebelah ini untuk pose-posenya masih kalah lah. Tapi kita lihat ya untuk warna dan detailnya, jika dibandingkan dengan merek sebelah, jelas Yeditos ini yang lebih mendekati dengan filmnya. Digital Spider-Man Black Angle Suit ini saya beli dengan harga Rp234.000. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Semoga informasi dari saya bermanfaat dan menghibur rencana-rencana sedoyo. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.
Tulisannya pendek ini jatuh. Partikulus ini ya lepas.